Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 11 IPA 5 akan menjelaskan materi tentang khutbah dengan perangkat kelompok Habibul Akil, anggotanya Eriko Romeus Tito, Zikri Salim, Tommy Chandra, Rehan Almunawar, dan Aditya. Apa itu khutbah? Khutbah berasal dari kata khotobah, ya khutubu, dan khutbatan yang berarti ceramah atau pidato. Secara umum, pengertian khutbah adalah kegiatan berdakwah, mengajak atau menyuruh orang lain untuk meningkatkan ketakwaan, keimanan, dan pesan keagamaan lain dengan rukun dan syarat tertentu. Orang yang menyampaikan khutbah disebut khatib. Dalam fikih, khutbah diartikan dengan pidato dari seorang khatib yang diucapkan di depan jamaah sebelum sholat Jumat atau setelah sholat Id. Khutbah berisi tentang nasihat-nasihat guna mempertebal iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Khutbah disampaikan secara monolog, yaitu komunikasi satu arah. Bila khatib sudah melakukan khutbah, para jamaah wajib untuk mendengarkannya. Dengan begitu, khatib dalam menyampaikan khutbah tidak memiliki kesempatan untuk melakukan tanya jawab atau diskusi, sedangkan jamaah hanya mendengarkan dengan hikmat. Macam-macam khutbah: khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri, khutbah Idul Adha, khutbah istisqa, khutbah pernikahan. Khutbah Jumat. Khutbah Jumat adalah khutbah yang dilakukan sebelum sholat berjamaah 2 rakaat pada waktu zuhur di hari Jumat. Jumhur ulama telah sepakat bahwa khutbah sholat Jumat hukumnya wajib. Sebelum berkhutbah Jumat, seorang khatib harus menyusun teks khutbah Jumat dengan bagian-bagian sebagai berikut. Pendahuluan yang berisi hamdalah, syahadat, selawat Nabi, dan wasiat takwa. Penyampaian materi khutbah yang di dalamnya ada ayat suci Al-Quran. Penutup yang berisi hamdalah, syahadat, selawat Nabi, dan doa. Khutbah Idul Fitri. Ibadah di pagi hari saat Idul Fitri berupa sholat dan khutbah. Sholat Idul Fitri dilaksanakan sebanyak 2 rakaat dengan jumlah takbiratul ihram 7 dan 5 pada masing-masing rakaat. Setelahnya jamaah disunahkan untuk diam di tempat sholat untuk mendengarkan khutbah. Saat berkhutbah, khatib disyaratkan untuk berdiri bila mampu, kemudian disunahkan memisahkan kedua khutbah dengan duduk sebentar. Syariat yang juga disunahkan adalah memulai khutbah pertama dengan bacaan takbir hingga 9 kali, dan memulai khutbah kedua dengan 7 kali takbir. Saat khutbah berlangsung, jamaah yang mendengarkan diperintahkan untuk tenang, menyimak dengan seksama, dengan tujuan agar memperoleh kesempurnaan sholat. Khutbah Idul Fitri memiliki rukun yang wajib dipatuhi. Rukun khutbah pada saat sholat Id sama seperti khutbah sholat Jumat, yaitu memuji Allah, membaca sholawat Nabi, mengingatkan jamaah mengenai takwa, membaca ayat Al-Quran di salah satu khutbah, serta mendoakan kebaikan atas muslimin di khutbah kedua. Oke, lanjut Rehan. Khutbah Idul Adha. Rukun khutbah Idul Adha memang sunnah, namun ketika dikerjakan harus tetap memenuhi rukun khutbah. Rukun khutbah Idul Adha yakni memuji Allah, membaca sholawat, berwasiat tentang takwa, membaca ayat Al-Quran pada salah satu khutbah, serta mendoakan kaum muslimin pada khutbah kedua. Khutbah istisqa. Khutbah istisqa dibuka dengan istighfar, bukan dengan takbir. Pada khutbah pertama hendaknya membaca istighfar 9 kali, sedangkan pada khutbah kedua 7 kali. Khutbah berisi anjuran untuk beristighfar atau memohon ampun dan merendahkan diri kepada Allah, serta berkeyakinan bahwa permintaan akan dikabulkan olehnya.
Pada khutbah kedua, khotib berpaling ke arah kiblat atau membelakangi makmum dan berdoa bersama-sama. Khutbah pernikahan. Khutbah nikah disebut juga dengan khutbatul hajah, yaitu khutbah pembuka yang biasa digunakan oleh Rasulullah SAW untuk mengawali setiap majelisnya. Rasulullah SAW juga mengajarkan khutbah ini kepada para sahabatnya. Khutbah nikah juga bisa menjadi tanda diumumkannya suatu pernikahan sebagaimana anjuran Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sendiri dalam melangsungkan akad pernikahan baik untuk dirinya sendiri maupun putra-putrinya selalu menyertainya dengan pembacaan khutbah terlebih dahulu. Seperti saat Rasulullah SAW melangsungkan akad pernikahan dengan Khadijah. Hukum membaca khutbah nikah adalah dianjurkan dan sunnah sebagaimana disebutkan oleh kebanyakan ulama fiqh. Namun demikian, ada juga yang memandang khutbah nikah sebagai suatu kewajiban dalam setiap akad pernikahan. Syarat dan rukun khutbah nikah terdiri dari 4 macam, yaitu bersyukur dan memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersolawat kepada Rasulullah SAW, berwasiat untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menaatinya, membaca ayat-ayat suci Al-Quran yang diutamakan ayat-ayat yang khusus membicarakan tentang pernikahan. Fungsi khutbah: memberi pengajaran kepada jamaah mengenai bacaan dalam rukun khutbah, terutama bagi jamaah yang kurang memahami bahasa Arab. Mendorong jamaah untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyampaikan informasi mengenai perkembangan ilmu pengetahuan dan hal-hal lain yang bersifat aktual kepada jamaah. Mengajak kaum muslimin agar lebih meningkatkan kemauan menuntut ilmu pengetahuan dan wawasan keagamaan. Meningkatkan pengetahuan kaum muslimin mengenai ajaran Islam, baik perintah ataupun larangan yang terdapat di dalamnya, dan menyadarkan kaum muslimin atas kesalahan yang pernah mereka perbuat. Oke, itu saja mungkin penjelasan materi dari khutbah dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.